Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1111 Ratu. Kekuatan ciri ciptaannya bergantung pada kekuatan jiwanya. Masuk akal jika kemampuan penciptaannya akan terbatas pada augmentasi belaka ketika jiwanya sangat lemah. Dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak tergelincir. Sebaliknya, kebenaran dari masalah ini berkembang lebih cepat daripada yang bisa dia perhitungkan. Ketika jiwanya mencapai puncak alam surgawi, karakteristik ciptaannya melompati gerbang naga dalam satu ikatan, mencapai tingkat kehebatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat itu, lengan Dion akhirnya turun, menyebabkan dinding api hitam memasukkan pedang Ki membanjiri dunia. Tampaknya, untuk sesaat, hanya ada satu hal yang terjadi di seluruh kosmos. Hanya ada Dion dan pedangnya, sementara yang lainnya dijeda. Serangan itu tidak mungkin dihindari. Penguncian ruang begitu kuat sehingga sepertinya hanya ahli formasi Dao yang bisa menerobosnya. Dinding hitam itu begitu besar hingga seolah-olah menutupi seluruh dunia. Nyala api panas begitu ganas hingga singa berekor naga yang terbaring tak berdaya di tanah, terlalu dekat dengan pertempuran, mulai menyalakan api, satu demi satu. Penonton yang sudah merasa terlempar cukup jauh masih kehilangan lapisan demi lapisan kulitnya. Bahkan sekte inti Grand Templar yang agung mulai memerah karena panasnya dunia yang berakhir. Bor dan Percival melakukan yang terbaik, tapi sepertinya itu tidak masalah. Mereka diliputi perasaan jahat yang sangat kuat. Serangan mereka tidak berarti apa-apa di hadapan api hitam. Rasanya seperti bisa melahap apapun di dunia ini. Seolah-olah segala sesuatu yang bertemu dengannya hanya bisa kembali ke asalnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, kamu akan bisa melihat bahwa semakin kokoh dinding api hitam itu, semakin jelas simbol-simbol kuno yang mendalam di tubuhnya. Namun, saat kamu melakukannya kamu pasti akan kehilangan penglihatanmu saat menatap ke dalam. Api hitam ini 10 kali lebih buruk daripada memusatkan pandanganmu pada matahari. Konon, mereka yang bisa melakukannya dan bertahan akan sangat terkejut. Karena mewujudkan simbol yang mendalam adalah karakteristik Dao. Serangan Bor dan Percival hancur terlupakan. Serangan Bor tidak menggunakan kehendak suci yang sebenarnya, melainkan menggunakan kehendak cahaya yang halus. Di saat yang sama, serangan Percival menggunakan api unik yang bahkan tidak memiliki satu karakteristik pun. Apa yang dimiliki oleh kesucian terburuk dalam menghadapi kejahatan mutlak? Apa yang dimiliki oleh api terlemah di hadapan salah satu api unik terbesar yang pernah ada? Mereka langsung ditekan dan hanya bisa menghadapi kematian. Namun, sebelum mereka dapat mencapai tujuan mereka, aura kuat ketiga turun dari langit. Raja ketiga dari Sekte Grand Templar telah muncul. Seorang pria tua yang gagah berani muncul di langit di atas kedua raja. Berbeda dengan dua pemuda riuh yang mengenakan baju besi emas berkilau, dia mengenakan jubah sederhana. Rambut putih keabu-abuannya diikat menjadi ekor kuda yang terawat rapi, semakin menonjolkan mata birunya. Dia tidak lain adalah Raja Cromwell, kakek Bor, master sekte tersebut dan menurut publik, ahli paling kuat dari Sekte Grand Templar. Namun, pada saat ini, penampilannya yang biasa-biasa saja dan ilmiah, tidak begitu santai sama sekali. Bahkan dia harus menganggap serangan Dion ini seserius mungkin. Mata Dion yang kusam terlihat sedikit terkejut ketika dia memusatkan perhatian pada telapak tangan Raja Cromwell yang terulur. Kehendak cahayanya hampir saja berevolusi. Gagasan tentang perkembangan kemauan bukanlah hal asing bagi Dion. Namun, hal itu sangat sulit dilakukan. Misalnya, kehendak langit menjadi versi hukum tertingginya sendiri, atau kehendak ruang dan waktu berusaha mencapai prestasi yang sama. Namun, kehendak cahaya hanya dapat berevolusi menjadi satu hal. Kehendak murni terbesar yang pernah ada, kehendak suci. Raja Cromwell mendengus, menyerang keluar dengan kekuatan penuh ke arah api Dion. Arai Dao ilusi yang sangat terang muncul tepat di belakangnya, dengan lebar hampir 2 meter. Momentumnya meningkat, mencapai puncaknya tepat saat tangannya bertemu dengan serangan Dion. Ledakan, mata Raja Cromwell membelalak saat telapak tangannya bertabrakan dengan api hitam. Meski menganggapnya serius, dia masih bisa meremehkannya. Kulit telapak tangannya menghilang dalam sekejap, terbakar menjadi abu bahkan ketika otot-otot di bawahnya mengikuti, hanya menyisakan tulang putih. Di saat tekad yang sangat kuat, energi surgawinya melonjak ke sisa tangannya, mengalir keluar dengan semua momentum yang bisa dia kumpulkan untuk mengepalkan tinju. Tetap saja, itu tidak masalah. Kekuatan serangan pedang Dion tidak dapat dihentikan. Meskipun Raja Cromwell adalah ahli terkuat yang dimiliki sekte mereka, dia juga berada di tahap celestial ke-6, hanya saja pemahamannya lebih dalam dan dia sangat dekat dengan tahap celestial ke-7. Apakah aku benar-benar harus melakukannya? Raja Cromwell mengerutkan kening. Tepat ketika Raja Cromwell merasa sedang disudutkan, tangan Dion terulur keluar, sedikit mengepal. Pada saat kendali mutlak, momentum yang tak terbendung mereda, berhenti total.
Aku akan mengatakannya lagi. Dia memulai, suaranya tanpa emosi. Bawa Percival Valore ke sini. Jangan memaksaku. Raja Cromwell mengerutkan kening, tatapannya secara tidak sengaja beralih ke anak laki-laki yang dilihatnya sebagai keponakannya sendiri. Baru pada saat itulah Dion menyadari bahwa Raja Percival telah berada di sini sepanjang waktu. Tapi, itu hanya membuatnya menggelengkan kepala. Bodoh sekali. Jika kamu berada di sini sepanjang waktu, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu begitu rela mencari kematian. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa mendapatkan jawaban yang aku butuhkan? Dion benar-benar tidak percaya dengan kebodohan karakter Percival ini. Seandainya Dion adalah iblis pembunuh, Sekte Grand Templar akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan bertarungnya, semua karena raja ini ingin membusungkan dada. Menghadapi tatapan pamannya, kepala Percival menunduk malu. Teknik apapun yang mengubah kondisi pikiranmu tidak ada gunanya. Raja Cromwell berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya dipenuhi dengan kebijaksanaan, sehingga mustahil untuk percaya bahwa lelaki tua ini benar-benar hanyalah seorang surgawi menengah. Mata kusam Dion bersinar dengan cahaya aneh seolah-olah dia telah menangkap sesuatu, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk membiarkannya. Dia di sini bukan untuk Raja Cromwell, dia di sini untuk Percival. Dengan tatapan tanpa ekspresi yang sama, dia menoleh ke arah Percival. Namun, Raja Cromwell tidak melewatkan tatapan aneh di matanya. Dia merasa pada saat itu bahwa Dion telah melihat seluruh dirinya. Anak muda yang menakutkan, bawa Giralda ke sini. Tatapan Dion bertemu dengan tatapan Percival. Atau aku akan melancarkan serangan ini sekali lagi. Giralda, Percival benar-benar bingung. Bagaimana semua ini ada hubungannya dengan dia? Tunggu. Dion Sacharo berasal dari kuadran rusa surgawi yang berakar di kuadran pembelah jiwa. Mungkinkah, ketika Raja Cromwell mendengar kata-kata ini, kerutan di keningnya semakin dalam. Dia hanya memiliki pemahaman samar tentang siapa Giralda ini. Baru-baru ini dia masuk dalam radarnya karena dia berhasil menjadi wanita kedua yang memberi Percival seorang putra. Tentu saja, peristiwa seperti itu merupakan masalah besar. Pada akhirnya, Percival hanya bisa mengepalkan tangannya dan melakukan apa yang dikatakan Dion. Meskipun Raja Cromwell menyembunyikannya dengan baik, Percival melihat dengan jelas bahwa dia telah kehilangan seluruh tangannya karena serangan tunggal Dion. Selain itu, api hitam tersebut masih berhasil mengunci ruang. Jika dia memprovokasi Dion, Sekte Grand Templar mereka bisa kehilangan seorang surgawi menengah yang hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang surgawi tinggi, mereka tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Beberapa saat kemudian, Percival membawa serta seorang wanita muda yang menggendong seorang anak laki-laki yang usianya tidak lebih dari 3 atau 4 tahun. Giralda mengenakan gaun berwarna biru langit dan jelas tidak bisa terbang sendiri. Jika bukan karena tangan Percival di bahunya, dia pasti sudah jatuh dari langit. Tetap saja, meskipun dia tampak lemah dan berhak merasa bingung dengan apa yang terjadi, dia memiliki sikap anggun yang tidak kurang dari apa yang diharapkan dari seorang ratu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1112 kekacauan. Saat ini, nafas Dion sedikit tidak teratur. Meskipun wajahnya tetap tanpa ekspresi, mereka yang memperhatikan akan tahu bahwa dia sudah mendekati ujung tali. Dia tidak punya pilihan selain menghilangkan armor Dewa Perang dan berbagai tekniknya. Tanpa api hitamnya, dia tidak memiliki kemampuan menyerang untuk mengancam makhluk surgawi tingkat tinggi, tapi dengan api hitam itu, ada harga mahal yang harus dibayar untuk penggunaannya. Jika bukan karena keadaan tanpa pamrih ini, tubuh Dion pasti sudah lama meledak. Namun, meski dengan itu, kerusakan akibat apinya pada tubuhnya sangat besar. Jika seseorang mengintip ke dalam tubuh Dion sekarang, Anda hanya akan melihat darah yang berantakan dan daging yang tercecer. Giralda memperlakukan Percival seolah-olah dia hanyalah udara. Baginya, satu-satunya orang di dunia ini adalah anak dalam gendongannya. Bahkan pertanyaan tentang siapa Dion tidak berarti apa-apa baginya meskipun mata mereka tetap saling kontak. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Dion mengulurkan jarinya, menyebabkan nyala api merah keemasan keluar dari dirinya dan mengalir ke tubuh Giralda. Mereka yang menonton sangat terkejut. Apakah dia telah melalui semua masalah ini hanya untuk membunuh wanita ini? Apa yang sedang terjadi? Bahkan Raja Cromwell pun bingung. Bukan karena dia mengira Dion mencoba membunuh Giralda, tapi karena dia mengenali api itu sebagai api aurora. Dalam keadaan normal, api ini tidak akan digunakan untuk menyerang karena mereka telah kehilangan atribut agresifnya. Yang berarti, suara gertakan yang terdengar bergema di medan perang yang sunyi, dan untuk pertama kalinya, Giralda yang tenang menunjukkan beberapa perubahan ekspresi. Pada saat itu, seorang wanita yang tampak seperti manusia biasa tiba-tiba meledak dengan aliran energi yang terus meningkat. Mata Raja Cromwell berkontraksi. Wanita ini adalah seorang surgawi. Apa yang sedang terjadi? Sebuah firasat buruk membuat raja tua itu kewalahan.
Seorang wanita muda yang bisa menjadi begitu kuat di usia semuda itu pastinya bukanlah orang yang tidak dikenal. Apa yang telah dilakukan keponakannya yang bodoh ini? Giralda bukan hanya seorang surgawi, dia sebenarnya adalah seorang surgawi kelas 2. Bahkan, mungkin jika memang seperti itu akhirnya, hal ini akan lebih mudah diterima. Tapi, wanita muda ini adalah surgawi kelas 2 tingkat tinggi. Dalam kultivasi, semakin tinggi nilai Anda, semakin besar dan halus perbedaan antara meridian yang terisi. Seperti yang diketahui semua orang, tingkat pertama mengacu pada pengisian antara 100 dan 108 meridian. Tingkat kedua adalah satu langkah turun, mengacu pada 91 hingga 99. Tingkat ketiga adalah satu lagi penurunan, mengacu pada 82 hingga 90 meridian. Nilai di bawah kelas 3 tidak ada perbedaan. Apakah Anda mengisi 73 meridian, atau 81 meridian, perbedaan dalam kekuatan pertempuran Anda dapat diabaikan dan tidak layak untuk disebutkan. Inilah sebabnya mengapa siswa kelas 4 tidak memiliki pembeda. Begitu pula yang kelima atau keenam, seterusnya dan seterusnya. Namun, ketika seseorang memasuki jajaran kelas 3, segalanya berubah. Untuk kelas 3 ada satu divisi, orde rendah dan orde tinggi. Mengisi antara 82 dan setengah meridian ke 86 menjadikan Anda termasuk dalam urutan rendah. Kemudian ada sedikit air yang mengalir melewati titik itu saat Anda memasuki ambang batas tingkat tinggi. Mereka yang berada di kelas 3 tingkat rendah berada pada posisi yang sangat dirugikan dibandingkan dengan mereka yang berada di tingkat tinggi. Namun, di kelas 2, kompleksitas ini semakin meningkat, membaginya menjadi tingkat rendah, menengah dan tinggi. Selain itu, perbedaan dalam kelas 1 begitu besar sehingga ditentukan bahkan oleh meridian tunggal. Membuat seseorang yang telah mengisi 108 meridian secara signifikan lebih kuat daripada seseorang yang hanya mengisi 107 meridian. Yang mengejutkan Raja Cromwell adalah bahwa wanita muda ini, seseorang yang dia anggap sebagai selir sembarangan yang disukai keponakannya, adalah seorang pejuang kelas 2 dari orde tinggi. Hanya sedikit dari jajaran celestial kelas 1 yang legendaris. Jenius mutlak. Apa yang dilakukan si bodoh ini? Giralda akhirnya memandang ke arah Dion dengan kaget. Segel ini belum dipasang padanya oleh Percival. Percival tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Sebaliknya, itu adalah segel yang dia terima dari keluarganya. Dia memasang segel ini pada dirinya sendiri sebagai ganti nyawa suaminya. Karena alasan inilah Valet dan Marco masih hidup. Dia sangat menyadari betapa kuatnya segel ini. Bagaimanapun, dia tahu betapa kuatnya klannya. Namun pemuda ini menghancurkannya dengan satu jari. Siapa dia? Bahkan jika Dion menyebutkan namanya, itu tidak akan berarti apapun baginya. Setelah dipenjara oleh Percival selama lebih dari 200 tahun, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang dunia luar. Selain sebagai mainan, dia tidak memainkan peran lain. Namun, karena budidayanya tinggi, meskipun ada segel, sulit memiliki anak. Jadi, selama ini dia hanya punya satu anak. Aku di sini untuk memenuhi janjiku pada suamimu, kata Dion perlahan sambil mengatur napas. Giralda berkedip, matanya berkilau karena emosi. Tinju Percival mengepal, tapi sebelum amarahnya meletus, dia merasakan niat membunuh yang kuat menguasai dirinya. Bagian yang mengejutkan adalah itu bukan dari Dion. Itu dari pamannya sendiri. Namun, sebelum aku memenuhi janji ini dan meninggalkan dunia, aku perlu memahami, kenapa. Mata Dion beralih ke sekeliling medan perang. Ada sesuatu yang sangat menyedihkan pada tatapannya, seolah-olah dia benar-benar percaya bahwa ini akan menjadi gambar terakhir yang pernah dia lihat. Seolah-olah dia ingin melihat pemandangan terakhir ini dengan benar. Mengapa kamu merasa senang mengambil istri dari seorang suami, ibu dari seorang anak? Mengapa kamu begitu rela memberikan jalan bagi kejahatan di hatimu? Mengapa kamu begitu bersedia memimpin dunia menuju jalan yang lebih cepat menuju kekacauan? Percival tidak hanya tercengang dengan pertanyaan itu, semua orang yang bisa mendengar kata-kata Dion juga terkejut. Jika Dion datang ke sini untuk menyelamatkan seseorang, baiklah. Mereka bisa menerima hal seperti ini. Dilihat dari betapa berbakatnya Giralda, tidak mengherankan jika dia memiliki hubungan dengan dewa sejati seperti Dion. Meskipun ada sedikit perbedaan antara makhluk surgawi kelas 2 tingkat tinggi dan dewa sejati, mereka yang tertarik dapat melihat sesuatu yang aneh tentang budidaya Giralda. Itu tidak dikonsolidasikan. Tentu saja, ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa kultivasinya telah disegel selama bertahun-tahun. Tetapi ada penjelasan lain juga, dia menerobos dengan terburu-buru dan lebih awal dari yang seharusnya. Apa artinya bagi seseorang yang terburu-buru dalam berkultivasi, namun masih menjadi surgawi kelas 2 tingkat tinggi? Itu berarti potensi mereka yang sebenarnya adalah potensi kelas 1 yang legendaris. Jelas sekali. Giralda berhasil menerobos lebih awal dari yang seharusnya dengan harapan bisa menyelamatkan suaminya.
Namun, pada akhirnya, dia gagal karena cedera akibat kesengsaraannya. Dia kemudian dipaksa menukar dirinya dengan nyawa mereka. Selain itu, meskipun menyelamatkannya masuk akal. Ada apa dengan pertanyaan ini? Mengapa itu terdengar seperti keluar dari bibir seorang anak laki-laki yang naif tentang masalah-masalah dunia, dan bukannya datang dari dewa sejati Dion itu? Namun, selain kebingungan, ada campuran rasa jijik, tatapan aneh, dan rasa sombong yang ditujukan pada Percival. Rasa jijik dan kecewa sebagian besar datang dari sekte Grand Templar. Mereka dimaksudkan untuk menjadi sekte yang bermoral tinggi, sekte yang sangat memperhatikan kode kesatria mereka. Bagaimana bisa seorang ksatria kehormatan mempermalukan nama keluarganya sedemikian rupa? Raja Cromwell gemetar karena marah. Jika bukan karena menghormati temannya dan mendiang ayah Percival, dia akan mengubah Percival menjadi abu di tempatnya berdiri. Sebagai seorang pria yang berada di ambang pembelajaran kehendak suci, sikapnya sangat halus. Meskipun orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap kehendak suci bisa jadi baik atau jahat. Mereka yang tidak memiliki ketertarikan terhadap kehendak suci seperti Raja Cromwell yang berusaha seumur hidup untuk mempelajarinya, semuanya mewujudkan kemurnian kehendak. Tentu saja, Dion akan menganggap gagasan tentang ksatria yang terikat oleh kode kehormatan sangat ironis mengingat legenda Raja Arthur dan Ratu Guinevere. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1113 mengapa? Lagi pula, dalam cerita-cerita itu, sahabat Arthur, Lancelot, yang dianggap sebagai ksatria terikat kehormatan, melakukan beberapa tindakan perzinahan dengan Guinevere. Tetap saja, para ksatria dari sekte Grand Templar tidak mengetahui hal ini dan memperlakukan kehormatan mereka dengan sangat serius. Wajah Percival berubah warna menjadi merah cerah. Setengahnya merasa malu melihat tatapan aneh yang diterimanya, dan setengahnya lagi marah pada pemuda tanpa emosi di hadapannya. Dalam benaknya, Dion sedang mengejeknya. Dia tidak percaya bahwa ini adalah pertanyaan yang sah. Itu terlalu aneh. Pasti Dion ingin sektenya mengetahui betapa rendahannya dia. Kamu, Percival ingin mengatakan lebih banyak, tetapi awan niat membunuh yang terpancar dari pamannya sepertinya semakin tebal. Ekspresi rumit Giralda semakin dalam. Meskipun dia sempat berpikir untuk mengungkap Percival sebelumnya, dia tidak melakukannya karena berbagai alasan. Terlepas dari kenyataan bahwa Raja Cromwell adalah individu yang dihormati, dia tahu kemarahan macam apa yang akan dimiliki keluarganya jika mereka tahu dia ada di sini. Jika dia mengetahuinya, Raja Cromwell juga pasti mengetahuinya. Dalam hal ini, dia bahkan mungkin memutuskan untuk membunuhnya secara langsung sehingga keluarganya tidak akan pernah tahu. Bahkan pria terhebat pun membuat keputusan tidak bermoral ketika didesak. Dion mengamati fitur Percival, sepertinya tidak menyadari bahwa dia tidak dianggap serius. Anda tidak hanya bertindak untuk menghancurkan kehidupan keluarga yang seharusnya baik-baik saja, tindakan Anda juga memiliki efek yang menetes ke bawah. Menyebarkan kejahatan Anda kepada orang lain. Putramu sama arogannya dengan dirimu, merajalela di Sapientia Corner dan menindas orang-orang yang berstatus lebih rendah dari dirinya. Jumlah orang yang disakiti dan menderita olehnya sepertinya tidak terhitung banyaknya. Dan kamulah yang harus disalahkan. Putri Giralda, Valet, tidak melihat dunia sebagaimana mestinya. Mendengar nama putrinya, hati Giralda berdebar kencang. Mungkinkah ada yang salah dengan Valet? Apa yang terjadi pada putriku saat aku tidak ada di sana? Valet telah menjadi sangat materialistis, tidak mau mengalami nasib yang sama seperti ibunya. Dia tidak percaya pada cinta sejati, dia hanya mencari orang-orang yang memiliki dukungan terkuat. Seseorang yang seharusnya tumbuh menjadi selembut ibunya telah berubah bentuk dan ternoda. Dan kaulah yang harus disalahkan. Bahu Giralda bergetar saat air mata jatuh dari mata indahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk anak laki-laki itu lebih erat, sambil memeluk kepala kecilnya. Dan sekarang Anda telah menciptakan ikatan emosional lainnya, yang begitu rapuh sehingga dapat dengan mudah terpecah dan hancur di masa depan. Menurutmu apa yang akan terjadi ketika anak laki-laki ini tumbuh besar dan mengetahui perbuatan ayahnya? Apakah dia akan disiksa oleh rasa bersalah? Tidak mau menatap mata ibunya? Apakah dia akan mengikuti jalan yang sama seperti ayahnya? Menghalangi dirinya sendiri lepas dari emosi sehingga dia tidak perlu merasakan rasa bersalah itu? Apakah dia akan enggan mengakui leluhurnya? Memutuskan dirinya dari sekte Grand Templar, tidak pernah bergaul dengan separuh keluarganya? Kau yang harus disalahkan, kata Dion perlahan. Katakan padaku, kenapa anak laki-laki kecil dalam gendongan Giralda terdiam sejak dia dibawa ke sini? Mungkin itu karena sesuatu yang ibunya katakan sebelumnya, atau mungkin karena dia adalah anak yang pendiam, tapi bagaimanapun juga, dia tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap apapun. Apakah dia mengerti apa yang sedang terjadi atau tidak adalah misteri lain? Dia hanya menempelkan tangan kecilnya ke leher ramping ibunya sambil berpegangan erat. Percival tidak memperhatikan tindakan halus putranya, dia juga tidak memperhatikan perubahan ekspresi Giralda.
Yang bisa dia rasakan hanyalah kemarahan yang tak ada habisnya dan meluap-luap saat yang di dalam dirinya berdenyut. Tentu saja, Dion merasakan jenis teknik yang dipelajari Percival, namun dia tidak menganggap ini sebagai alasan. Dion sendiri telah menghadapi nafsu yang tak pernah padam selama beberapa dekade. Dari saat dia berintegrasi dengan esensi darah paman bela dirinya, hingga saat itu berlipat ganda dengan mengintegrasikan darah Demon Sage, hingga sekarang. Faktanya, pada saat jiwanya disegel, itu bahkan lebih sulit untuk dikendalikan, bahkan sampai-sampai dia akhirnya melukai Ri ketika dia tanpa sadar jatuh ke dalam jurang yang baru saja dia lewati. Apa arti teknik yang ekstrim ini di hadapan darah iblis Kilin? Apa maksudnya di hadapan esensi darah salah satu penggarap tubuh terhebat yang pernah ada? Dion tidak akan pernah menerima penjelasan itu. Dia menginginkan jawaban yang nyata. Menjawab, Dion meraung. Kesabarannya perlahan habis. Semakin banyak waktu berlalu, semakin lemah perasaannya. Bahkan berbicara pun sulit setelah pita suaranya hampir terpotong sepenuhnya oleh aumannya sendiri. Dia tidak peduli dengan keraguan Percival. Baru pada saat inilah orang-orang di sekitar mulai memahami bahwa Dion serius. Dia tidak mengatakan semua ini hanya untuk mengungkap Percival, dia benar-benar ingin tahu apa yang membuat manusia rela mencari kegelapan. Apa yang membuat Anda merasa senang dengan menindas orang lemah? Apa yang membuatmu merasa lebih baik dengan menyakiti orang lain? Lingkaran setan kejahatan memenuhi dunia. Semuanya hanya untuk kesenangan sesaat. Bagian terburuknya adalah Dion dapat mengetahui dengan mudah seperti Raja Cromwell bahwa dukungan Giralda tidaklah sederhana. Bahkan jika dia bukan bagian dari 20 kuadran teratas, setidaknya dia termasuk dalam 40 besar. Apa yang bisa dilakukan oleh kuadran ke-74 dalam menghadapi hal itu? Meskipun peringkatnya lebih kuat dari yang disarankan, dia tidak hanya merugikan orang-orang di sekitarnya dengan kejahatannya, dia bahkan bisa melukai dirinya sendiri. Untuk apa? Mungkinkah Marco telah menyinggung perasaannya sampai sejauh ini? Mungkinkah kecantikan Giralda begitu menggoda? Mungkinkah nafsunya begitu tak terkendali? Tiba-tiba, kemarahan Percival memuncak hingga dia mulai tertawa ketika urat-urat kasar berwarna biru dan hijau berdenyut di sepanjang dahinya. Dion mengerutkan kening dengan jijik. Laki-laki ini berani melakukan perbuatannya, namun merasa malu hingga marah tak beralasan ketika perbuatannya terbongkar. Apakah hanya ini yang ditawarkan dunia? Hanya orang-orang munafik yang lari menuju kematian secepat mungkin? Jika itu masalahnya, apa gunanya? Kenapa aku melakukan ini? Bisakah aku mendapatkan jawaban nyata dari pria seperti ini? Tidak kusangka akan ada anak lelaki naif seperti itu. Dan mengira dia datang ke hadapanku untuk memamerkan moralitasnya yang lebih tinggi. Suara Percival bergetar karena marah seolah-olah dia sedang terlatih-tatih di ambang kegilaan. Dia benar-benar tidak tahan dengan wajah sombong Dion. Marco yang tidak setia itu pantas jika wanitanya dicuri. Dia berani memiliki istri yang jauh lebih cantik daripada kuatnya. Kalau bukan aku, orang lain pasti sudah mengambilnya darinya. Aku sangat ingin melakukannya. Lihat apakah kamu berani masuk ke sekte yang masuk dalam 30 besar. Tidak, bahkan 50 seandainya salah satu pangeran mereka yang membawanya pergi. Percival mencibir. Tentu saja kamu tidak akan berani. Satu-satunya alasan kamu datang ke sini untuk memamerkan statusmu adalah karena kami lemah dan kamu kuat. Kamu memaksakan kehendakmu di sini karena tinjumu cukup besar. Jika kami masuk dalam 50 sekte teratas, jika kita hanya memiliki satu ahli formasi Dao. Bahkan jika kita memiliki satu puncak surgawi. Tidak, bahkan surgawi yang tinggi, Anda akan mati tanpa mayat. Kamu bertanya padaku kenapa? Sudah jelas alasannya, aku melakukannya karena aku bisa. Karena dukunganku lebih kuat, karena kultivasiku lebih kuat. Apakah aku memerlukan alasan lain? Mata Dion tanpa emosi mengamati sosok Percival yang naik turun. Dia tidak berani melakukan sesuatu, selama dia menjanjikannya, bahkan jika Giralda dipenjara di neraka yang paling dalam, dia akan menyelamatkannya. Alasan yang tidak masuk akal. Pada saat itu, gelombang disonansi kognitif menyerang indra Dion. Kebanggaan, arogansi. Pada saat itu juga, watak normal Dion hampir meledak, membuat dadanya sakit. Karena kamu percaya itu, Dion mengabaikan rasa sakit yang terasa hampir tumpul dibandingkan dengan luka yang melanda tubuhnya. Bagaimana perasaanmu jika aku membunuh putramu dan merobek tali terakhir yang mengikat kalian berdua? Mata Percival sedikit goyah saat lengan Dion terulur, tapi akhirnya berubah stabil sekali lagi. Tidak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1114 kebenaran. Pandangan Dion beralih dari anak kecil itu ke Giralda. Tentu saja, bukan Percival yang berteriak. Bagi yang bangga atas segalanya, dia mungkin benar-benar membiarkan Dion melakukannya jika itu berarti dia bisa menyelamatkan mukanya. Tangannya berhenti di udara. Namun, anak kecil itu belum bereaksi. Mengapa? Dion bertanya lagi. Selama anak kecil ini hidup, dia hanya akan menjadi pengingat bagimu.
Mungkin sekarang mudah bagimu untuk memaafkannya karena dia masih muda, tapi bagaimana jika dia sudah besar? Bagaimana jika konstitusi yang ekstrimnya membuatnya agresif? Apakah kamu masih merasakan hal yang sama saat pertama kali dia mengamuk? Apakah kamu masih merasakan hal yang sama saat pertama kali dia berdebat denganmu? Saat pertama kali dia memberitahumu bahwa dia membencimu? Pertama kali dia memilih seseorang atau sesuatu lain daripada ibunya sendiri? Apakah kamu bisa memaafkannya? Atau kemarahanmu akan semakin memuncak? Apakah kebencian lamamu akan muncul kembali? Jika itu terjadi, lalu siapa yang akan kamu melampiaskannya? Apakah kamu juga akan menindas seseorang yang lebih lemah darimu? Apakah kamu akan bertengkar dengan putramu sendiri? Atau akankah kamu melukai orang lain dalam kemarahanmu? Bahkan jika kamu tidak melakukannya, bagaimana kamu akan bertanggung jawab atas konstitusi yang diwariskan ayahnya kepadanya? Apakah kamu akan tetap berada di sisinya sepanjang hidupnya, memastikan bahwa dia membuat pilihan yang benar? Bagaimana kamu akan menanganinya ketika dia menyadari bahwa kamu telah mengambilnya dari ayah kandungnya? Bagaimana jika dia benar-benar menjadi orang baik? Hanya untuk mengetahui apa yang dilakukan Percival ini, pria seperti ayahnya yang sebenarnya akan menyiksanya dengan rasa bersalah. Apakah kamu bersedia mengambil tanggung jawab atas putramu yang hidup dengan hal itu sepanjang hidupnya? Setiap pertanyaan yang diajukan Dion seperti jarum yang menembus jiwa Giralda. Meskipun putri-putri Percival dikaruniai konstitusi yin ekstrim yang hampir setara dengan konstitusi tingkat bumi, putra-putranya juga tidak ketinggalan. Faktanya, konstitusi yang ekstrim mereka dapat dikatakan setara dengan konstitusi tingkat bumi. Masalahnya Ran adalah orang bodoh yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena nafsu, dia kehilangan keperawanannya terlalu dini dalam hidupnya, menghancurkan fondasi yangnya kepada seorang wanita muda yang dia buang tanpa peduli. Akibatnya, sebelum dia dapat memantapkan yangnya, dia kehilangan yangnya, sehingga membatasi potensinya pada tingkat raja, sedangkan tidak ada seorang pun yang memiliki konstitusi tingkat bumi. Yang telah terbangun sepenuhnya, akan menjadi kurang dari seorang kaisar. Paling buruknya, mereka akan menjadi yang tertinggi di antara para raja. Namun, konstitusi yang ekstrim memiliki kelemahannya sendiri. Tanpa konsolidasi yang tepat, perubahan suasana hatinya akan sulit dikendalikan. Selain itu, sama seperti saudara perempuannya, dia akan menjadi sangat lemah terhadap lawannya, membuatnya terus-menerus bernafsu pada jenis kelamin yang lebih adil. Ran tidak bisa menahan nafsu ini, siapa bilang kalau anak kecil ini bisa? Lebih buruk lagi, bahkan jika Giralda berselisih dengan keluarganya karena pilihan suaminya seperti dugaan Dion. Akankah keluarga yang sama ini menolak anak laki-laki dari garis keluarga mereka dengan konstitusi tingkat bumi? Tentu saja tidak. Konstitusi jarang terjadi di luar keyakinan dan bakat berbakat di luar imajinasi. Ini berarti anak laki-laki ini akan memiliki nafsu yang lebih besar daripada ayahnya, dengan kekuatan yang mendukungnya jauh lebih besar daripada Sekte Grand Templar. Di atas semua ini, apakah dia memilih yang baik atau yang buruk, keduanya akan berakhir dengan bencana. Entah dia akan menyakiti orang lain, terutama ibunya. Atau, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Semakin Dion memikirkannya, semakin dia melihat tembok tak berujung tumbuh di hadapannya. Apakah semua hal benar-benar berakhir begitu mengerikan? Apa gunanya semua ini? Giralda menundukkan kepalanya, mendekatkan anaknya. Dia tidak bersalah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mendengar kata-kata ini, Dion hampir tertawa terbahak-bahak. Hanya saja dia tidak akan marah. Itu akan dipenuhi dengan ejekan terhadap diri sendiri dan ketidakberdayaan, penuh dengan kecemasan yang rentan. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi dia telah memahami hal-hal hingga kedalaman yang tidak dapat mereka bayangkan. Baginya, hanya ada satu akhir untuk semuanya. Tidak ada jawaban di sini. Sebuah suara berlapis, diliputi kesedihan keluar dari bibir Dion, menyebabkan hati para roh merasakan sakit yang tak ada habisnya. Dengan lambaian tangannya, ibu dan anak itu menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, tapi yang jelas Giralda terlalu lemah untuk menghentikan Dion melakukan apapun. Meskipun dia adalah seorang surgawi kelas 2 tingkat tinggi, segel itu jelas-jelas menurunkan kekuatannya karena menghentikan kemampuannya untuk menyerap energi surgawi. Kemudian, dia berbalik dan pergi, menyebabkan dinding api hitam di udara menghilang. Dia tidak lagi mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, dia juga tidak mengancam mereka untuk tutup mulut. Dari awal hingga akhir, dia hanya membunuh satu orang, namun dia telah meninggalkan jejak yang begitu besar di Sekte Grand Templar. Namun tidak terlalu mengejutkan, dunia tidak akan pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini. Setelah Raja Cromwell melampiaskan amarahnya pada Percival dan mengetahui keluarga mana yang menjadi pewaris Giralda, apakah itu dia, atau para penonton? Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Jika keluarga sekuat itu mengetahui hal seperti ini terjadi pada putri mereka, mereka tidak akan peduli dengan aturan.
Memusnahkan mereka dan plan mereka hanya akan menjadi langkah pertama dalam menyelamatkan muka mereka. Mereka hanya bisa berharap Giralda tidak berencana membalas dendam. Untuk saat ini, mereka hanya bisa menunjukkan ketulusannya dengan tetap diam. Namun, Percival harus ditangani secara khusus. Suatu masalah yang membuat Raja Cromwell kehilangan banyak malam istirahat. Adapun Dion, dia menuju ke tempat yang tak seorang pun mengira dia akan masuk. Kurang dari setengah hari kemudian, dia berdiri diam di atas pahatan batu kuno di dalam katakombe keluarga Belmont. Tempat yang sama di mana dia melawan Loki dan Penatua Dayu sampai mati. Tempat yang sama dengan tubuh dan jiwa entitas itu berada. Dion berdiri lama di depan ukiran batu. Di kejauhan, tangan entitas yang sangat besar itu masih terlihat. Agar sesuatu masih tampak begitu besar dari jarak jutaan mil. Bahkan sekarang, Dion tidak dapat memahami ukuran tubuhnya. Terakhir kali Dion berdiri di sini, tekanannya cukup membuatnya berlutut. Sekarang, dia hampir tidak merasakannya. Tapi, bagaimana dia bisa bangga dengan hal seperti itu? Seorang pria yang dirantai dan dibatasi oleh segel yang Dion tidak mengerti, bahkan sampai sekarang. Bisa membuat lututnya melemah dari jarak jutaan mil. Bagaimana bisa hal itu tidak menyedihkan? Dengan lambaian tangannya, segel itu muncul, menyebabkan ukiran batu itu berputar dan terbuka. Memperlihatkan 3 lekukan kosong di mana biji-bijian itu pernah berada. Di tengah-tengah semuanya, sesosok bayangan duduk bermeditasi. Ciri-cirinya tidak jelas, sama seperti sebelumnya. Tetapi sekarang, Dion merasa bahwa itu bukan karena tidak jelas. Melainkan karena dia tidak cukup kuat untuk memahami apa yang seharusnya dia miliki. Dion tiba-tiba merasakan tekanan yang tidak dia sadari sebelumnya. Pada saat itu, dia yakin jika dia mengulurkan akal ilahi maka jiwanya akan hancur hingga terlupakan. Kehadiran setingkat dewa. Tapi, ini bukan tubuhnya. Hoho, ini tidak terduga. Suara itu selembut yang diingat Dion. Ada sedikit ambiguitas, tapi tidak diragukan lagi tenang dan menenangkan. Ketika Dion pertama kali bertemu entitas tersebut, suaranya mengingatkannya pada seorang ayah muda yang berbicara dengan anak-anaknya. Bahkan sekarang, perasaan itu tidak berubah. Bahkan, dengan indranya yang meningkat, suara itu bahkan lebih menenangkan, seolah-olah dia bisa mempercayakan seluruh keberadaannya padanya. Memikirkan pemuda yang paling membenciku di dunia ini benar-benar datang untuk berbicara. Terlalu tidak terduga, sungguh terlalu tidak terduga. Dion hampir bisa merasakan senyuman tipis dan mengundang di wajah entitas itu seolah-olah ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Sungguh menarik keadaanmu, jarang, memang jarang, masa hidupmu berkurang cukup cepat. Ah, aku mengerti kenapa, hati Daomu benar-benar hancur. Kau tahu, kekuatan hidup dan hati Dao saling terkait erat. Namun, sebagai makhluk fana, perbandingannya tidak sederhana. Sementara manusia bisa bertahan hidup jika hati Dao mereka hancur, bagi makhluk abadi, itu berarti kematian. Menarik. Jadi kamu menggunakan kekuatan hidupmu sebagai pengganti hati Daomu. Oh, bukan itu saja, kamu sebenarnya telah menukar kekuatan hidupmu dengan akses ke konstitusi kuno itu. Entitas itu tetap cerewet seperti biasanya. Dion meragukan entitas ini mampu memperlakukan siapapun sebagai musuh. Mungkin dia melihat semua orang sebagai anak-anak dibandingkan dengan dirinya sendiri. Namun, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1115 bagaimana? Alasan dari ujian kelima dari ujian Tuhan adalah untuk menguji potensi seseorang sebagai makhluk abadi. Mereka yang berada di alam transenden tidak menentukan masa hidup mereka. Sebaliknya, soliditas hati Dao menentukan berapa lama mereka bisa hidup. Secara teori, seorang transenden memang bisa hidup selamanya. Masalahnya adalah tidak ada hati Dao siapapun, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, yang bisa bertahan selamanya. Bahkan hati Dao guru besar Dion berada di ambang kehancuran, itulah sebabnya penampilan dan sikapnya begitu tua dan sakit-sakitan. Dengan demikian, hubungan antara kekuatan hidup dan hati Dao menjadi jelas. Hanya saja hati Dao Dion mengkonsolidasikan tingkat pemahaman yang belum dipersiapkannya. Itu setara dengan mengintegrasikan meridian tingkat surgawi ke dalam tubuh seorang pengumpul esensi. Dion beruntung dia tidak mati. Api ini, untuk pertama kalinya, nada suara entitas itu sedikit berubah saat dia akhirnya menemukan akar penyebab jatuhnya Dion. Dia pernah melihat api ini sebelumnya. Saat pertama kali bertemu Dion, terlihat jelas bahwa anak muda ini sangat marah. Kapanpun Dion marah melebihi batas tertentu, saat wasiatnya terbuka, tentu saja matanya akan berkedip-kedip dengan api hitam. Dengan akal sehatnya, bagaimana mungkin entitas itu bisa melewatkannya? Masalahnya adalah apinya terlalu lemah saat terakhir kali dia melihatnya. Ditambah lagi, desil sangat mengganggu, bahkan sekarang ia ikut campur. Kemampuan pasifnya adalah menyembunyikan pemiliknya dari pemeriksaan sensorik dan serangan pikiran. Jika Dion tidak mengizinkan entitas tersebut melihat apa yang ingin dilihatnya, dalam kondisinya saat ini,
entitas tersebut tidak akan dapat merasakan apapun. Menarik, entitas itu tertawa kecil. Sepertinya aku salah tentangmu, bakatmu cukup bagus, pantas saja hati Daomu berada dalam kondisi seperti itu. Mereka yang mengenal entitas itu secara pribadi akan terkejut dengan kata-katanya. Terakhir kali dia berbicara dengan Dion, dia menyebutkan bahwa hanya ada 4 orang yang dia akui bakatnya. Baginya untuk mengatakan bahwa bakat Dion cukup bagus ketika dia pertama kali memecatnya, bahkan mengetahui bahwa Dion telah menyerap bakat kumulatif dari miliaran individu. Itu berbicara sendiri. Ai, sayang sekali kamu secara teknis adalah adik laki-lakiku, meskipun aku harus mengakui bahwa aku enggan mengakuinya sebelumnya. Sudah terlalu banyak generasi yang berlalu bagiku untuk secara serius menganggapmu seperti itu, tetapi ini mengubah segalanya. Jika kamu tidak, aku ingin menganggapmu sebagai murid dalam nama. Dion tidak bereaksi banyak terhadap kata-kata entitas itu. Mungkin orang lain akan senang dengan pengakuan yang transenden, tapi bukan saja dia tidak dalam keadaan peduli, bahkan jika dia dalam keadaan normal, dia hanya akan melihat entitas ini sebagai musuh. Namun yang jelas, apinya adalah sesuatu yang bahkan seseorang pada level itu tidak bisa mengabaikannya. Jadi, untuk apa kakak mudaku yang berharga datang ke sini? Dion mengamati sekeliling. Dia masih bisa melihat kawah dan sisa pertempurannya 14 tahun yang lalu. Bahkan inti jurang kematian belum memudar, tapi pada titik ini, itu terlalu lemah untuk bisa berguna bagi Dion. Lagi pula, itu hanya pada level gerbang esensi ketika Dion memanennya yang berarti itu hanya bisa membantunya mencapai level niat ketiga. Mengingat dia sekarang berada pada level niat ke-9, dia bahkan merasa itu cukup kurang. Apa tujuanmu? Tiba-tiba Dion bertanya. Tujuanku? Entitas itu mempertanyakan. Bukankah sudah jelas? Langit mengendalikan nasib kita seperti dalang, menarik tali kehidupan kita tanpa peduli atau konsekuensi. Lebih buruk lagi, tidak peduli betapa cemerlang atau menghiburnya kita, dalang ini pada akhirnya akan bosan kami suatu hari nanti dan jangan pernah mengangkat kami untuk bermain lagi. Bukankah sifat alamiah orang yang ingin melepaskan diri dari kendali ini? Saya hanya lebih dekat dengan kebanyakan orang lain dalam mencapai tujuan saya. Jadi satu-satunya boneka yang kamu sayangi adalah dirimu sendiri. Entitas itu tertawa. Apakah kamu percaya bahwa aku dingin dan tidak berperasaan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tuanku dan guru agungmu memiliki 5 kemampuan menentang dunia. Siklus reinkarnasi, permeasi halus, kunci duniawi, aurora, dan empati sejati. Masing-masing dari kemampuan ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara 3 di antaranya telah mencapai tingkat kesempurnaan mutlak. Memungkinkan mereka untuk menyatu dengan kehendak alam semesta dan diwariskan ke generasi berikutnya. Ketiganya adalah permeasi ethereal, sebuah hukum tertinggi di antara yang terbaik. Aurora, inti mutlak dari profesi sekunder. Dan, yang terakhir, empati sejati. Namun, yang tidak diketahui banyak orang adalah dari 5 kemampuan guruku, hanya 2 yang diciptakan sendiri. 3 lainnya adalah kemampuan yang dia bentuk dengan bantuan kakak seniorku, aku, dan kakak mudaku. Faktanya, ketiganya yang melampaui alam kesempurnaan adalah yang kami kerjakan bersama. Siklus reinkarnasi dan kunci duniawi adalah 2 hal yang ditempa oleh tuanku sendiri sebelum dia mengambil seorang murid pun dan merupakan kemampuan legendaris utama dari keluarga Jafarinya. Siklus reinkarnasi termasuk dalam kategori teknik kultivasi. Teknik ini menempatkan penggunanya melalui siklus samsara yang membantu mereka mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Teknik inilah yang merupakan rahasia untuk mengendalikan salah satu dari 9 hati Dao yang legendaris, samsara. Hati, sejujurnya, karena hati inilah guruku telah hidup begitu lama. Percaya atau tidak, dia sudah berusia triliunan tahun sebelum dia memutuskan untuk menjadikan kami bertiga sebagai murid. Temporal lock adalah kemampuan yang tampak sederhana di permukaannya, namun sangat rumit. Mencoba menjelaskannya padamu sekarang tidak akan ada gunanya. Aku tahu kamu belum mengatur kembali waktumu akan. Sepertinya kamu tahu itu bahkan dalam kondisi ini, kamu tidak punya cukup umur untuk ditukar dengan wasiat waktu sebenarnya. Itu bagus, aku tidak ingin adik laki-lakiku yang begitu berbakat mati begitu cepat. Meski begitu, aku benar-benar ingin tahu caranya kamu masih mempunyai sisa umur yang sangat panjang bahkan sampai sekarang. Sepertinya pertemuanmu cukup beruntung. Sederhananya, ini adalah salah satu dari sedikit warisan waktu yang memungkinkan pembekuan makhluk hidup sambil menjaga biayanya tetap minimum. Permeasi ethereal adalah kemampuan yang diciptakan oleh guruku bersama dengan suster juniorku. Seperti yang kamu tahu, hubungan kita sebagai sesama murid adalah melalui suster juniorku, atau ibu kulit putih pertama. Namun, bahkan saat itu, garis keturunan celestial sedang menurun. Meskipun dia adalah pencipta gelar ibu putih yang legendaris, suster junior masih ingin melakukan sesuatu yang lebih untuk membantu sesama anggota klannya. Dia percaya bahwa kunci untuk mengembalikan garis keturunan celestial asalnya adalah energi primordial.
Tetap saja, sekali lagi, masalah muncul karena energi primordial juga sedang menurun. Permeasi ethereal dimaksudkan sebagai penggantinya. Sayangnya, meskipun ini menjadi hukum tertinggi yang perkasa, namun sangat sulit untuk dipraktikkan. Meski begitu, itu seharusnya hanya menjadi sebuah hukum tertinggi. Sedikit lebih dari beberapa milenium hingga Suster Junior berhasil mengembalikan garis keturunannya ke kesempurnaan. Berikutnya adalah Aurora. Seperti yang Anda ketahui, kakak senior saya benar-benar sosok legendaris yang pastinya memiliki pengaruh paling besar di antara kami bertiga. Meskipun ide dasar Aurora diciptakan oleh guru, tanpa alkimia Arae, hal itu akan terjadi. Praktis tidak berguna kecuali beberapa kemampuan penyembuhan kecil, keduanya berjalan beriringan. Jika bukan karena alkimia susunan, Aurora tidak akan diakui oleh surga. Sekarang aku sudah sampai sejauh ini. Kamu cukup pintar untuk memahami mengapa aku mengatakan semua ini kan? Aku menyebutkan 4 kemampuan, 2 diantaranya diciptakan dengan bantuan kakak laki-laki dan perempuan juniorku. Namun, masih ada aku. Bukan, sebagai empati sejati yang pertama. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih bersimpati terhadap penderitaan orang lain selain saya? Lebih selaras dengan penderitaan mereka? Perspektif saya terhadap dunia berbeda dari orang lain. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1116 maksudnya. Empati sejati yang pertama, gumam Dion. Entitas itu melanjutkan dengan suaranya yang menenangkan. Kamu anak yang cerdas, kamu paham bahwa empati sejati tidak sesederhana simpati. Orang yang simpatik menggunakan proyeksi. Mereka percaya bahwa mereka memahami apa yang dirasakan seseorang dengan percaya bahwa mereka memahami keadaannya. 4 benar-benar berbeda. Saya rasa saya tidak merasakannya, saya merasakannya. Emosi yang saya rasakan datang kepada saya seolah-olah berasal dari pengalaman hidup saya sendiri. Seolah-olah itu adalah kebencian saya, cinta saya, kebahagiaan saya, kemarahan saya. Saya tidak hanya tahu apa yang Anda rasakan, saya mungkin memahaminya jauh lebih baik daripada Anda. Bagaimana mungkin seseorang dengan kemampuan seperti itu bisa bersikap dingin dan tidak punya belas kasihan? Bagaimana seseorang yang memahami kehancuran yang mereka timbulkan bisa menjadi pendukung jalan kekacauan? Entitas itu terkekeh. Kamu percaya bahwa kamu memahami kekacauan karena nyala apimu? Harus kuakui, karakter api hitammu ada di antara ketiganya, bukan 2, paling kuat yang pernah kulihat. Sepertinya ada banyak karakter di permukaan, ketika di kenyataannya hanya 1, bahkan aku sedikit iri. Namun, adikku yang terkasih, kamu harus memahami bahwa kamu hanya melirik pintu menuju pemahaman sejati. Kehendak, niat, bahkan tahu, itu menyedihkan jika dibandingkan dengan pemahaman yang dimiliki para transenden. Mungkin di masa lalu aku akan mengatakan ini untuk meredam ekspektasimu, tapi sekarang aku mengatakannya untuk membimbingmu. Arae Daomu bahkan belum sepenuhnya terbentuk, bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa kamu sepenuhnya memahami segala sesuatunya sebagaimana adanya? Entitas itu, sekali lagi, tidak berbohong. Dion tidak hanya kurang dalam hal bidang fana mengingat dia belum menguasai Dao, dia juga sangat kurang jika dibandingkan dengan para ahli bidang abadi. Jika seseorang memutuskan untuk mempertimbangkan pesawat abadi, Dion tertinggal jauh. Ini karena, seperti yang diberitahukan Raja Naga sebelumnya, di atas Dao, ada hukum. Dan bahkan di luar hukum, ada sumber asal, sesuatu yang bahkan sebagian besar orang transenden pun tidak akan memahaminya sepanjang umur panjang mereka. Mengetahui hal tersebut, tak heran jika entitas tersebut memperlakukan Dion seperti anak kecil yang sedang mengamuk di depan ayahnya. Baginya, Dion baru saja mulai mempelajari cara-cara dunia. Dia tidak lebih dari seorang balita. Namun, apakah Dion bodoh? Tidak peduli betapa hancurnya dia, apakah dia akan melupakan sesuatu yang begitu sederhana? Sebuah logika yang sangat jelas terlihat. Tentu saja dia tidak akan melakukannya. Kehendak api Dion mendorong penghalang 100 meter. Itu berisi ukuran dan tingkat kedalaman yang mustahil untuk ditandingi oleh Dao level pemula. Dion tidak percaya bahwa Dao manapun di bawah level 7 dapat memuat tingkat pemahaman yang dimilikinya. Ini belum semuanya, karena ini hanya memperhitungkan api hitamnya. Meskipun api hitam dan putih Dion hanya membentuk satu susunan Dao, mereka bertumpuk satu sama lain. Apa sebenarnya maksudnya ini? Itu berarti bahwa susunan Dao Dion entah bagaimana mampu menyeimbangkan 2 pemahaman yang sepenuhnya berlawanan tentang jalan alam semesta. Satu-satunya cara agar hal ini bisa terjadi adalah jika kedua pemahaman tersebut jauh melampaui keyakinan. Bayangkan seperti ini. Berapa yang diperlukan agar susunan es dan api dapat menyatu menjadi satu? Dibutuhkan api yang sangat panas sehingga tidak akan pernah bisa dibekukan oleh suhu dingin. Namun, hal ini juga membutuhkan es yang sangat dingin sehingga tidak akan pernah bisa dicairkan oleh panas. Sekarang bayangkan api ini mempunyai sifat panas yang tidak dapat padam, sedangkan es mempunyai sifat dingin mutlak. Bagaimana mungkin keduanya benar?
Hubungan paradoks yang sangat besar antara api Dion adalah alasan mengapa, bahkan dengan kecerdasannya, dia sepenuhnya mengabaikan kata-kata entitas tersebut. Tingkat pemahamannya sudah lebih mendalam daripada yang bisa ditangani oleh alam fana. Ini adalah satu lagi masalah paradoks yang dilakukan Dion dengan terburu-buru. Dia merasa entitas itu mungkin memiliki jawaban yang dia cari. Tapi dia sama sekali tidak mau mengungkapkan api putihnya padanya. Dia yakin jika entitas itu melihat api putihnya, sikapnya tidak akan biasa-biasa saja. Kakak senior atau bukan, Dion tidak akan pernah mempercayai hal yang transenden ini. Ada alasan lain mengapa Dion tidak menganggap serius kata-kata transenden. Alasan sumber asal sangat langka dan sulit dibentuk adalah karena sumber asal tidak disesuaikan dengan kenyataan. Sumber asal secara harafiah berarti asal mula pemahaman yang sepenuhnya berada di luar alam semesta. Sederhananya, pemahaman yang dimiliki entitas tersebut, karena Dion sepenuhnya yakin bahwa ia telah memahami sumber asalnya sendiri, jelas merupakan sesuatu yang berasal dari luar batas realitas. Mengetahui hal itu, bagaimana pemahaman tentang entitas bisa sejalan dengan kebenaran alam semesta? Sebuah suara hati berbicara kepada Dion ketika dia pertama kali memahami api hitam. Suara hati yang semakin keras ketika dia kemudian memahami api putihnya. Sesuatu memberitahunya bahwa melepaskan diri dari alam semesta. Bahwa membentuk sumber asal semua pemahamanmu adalah jalan yang salah untuk diambil. Kedua kata itu bergema di benaknya selama 3 hari terakhir, selaras dan menjadi lebih jelas. Setiap langkah yang dia ambil sejak dia mencabut pisau dari dadanya adalah mengejar arti dari dua kata ini. Intisari jiwa. Dion tidak mengerti apa arti kata-kata ini. Apa yang dia tahu adalah bahwa sesuatu yang bergema jauh di dalam jiwanya merasakan bahwa kedua kata ini berkuasa atas segala sesuatu. Faktanya, sebenarnya dia bahkan tidak mengerti dengan tepat apa kedua kata itu sampai Giralda melindungi putranya dari pembunuhan olehnya. Rasanya momen itu membuka sedikit pemahaman dalam diri Dion. Sepertinya dia terhuyung-huyung menuju pintu di ujung koridor yang panjang dan remang-remang. Berhasil atau tidaknya dia mencapai pintu itu sepenuhnya bergantung pada apakah dia dapat menemukannya dalam dirinya untuk cukup peduli untuk melanjutkan perjalanannya. Konon, ada sesuatu yang menghentikannya dari pemahaman. Hati daunnya telah runtuh dengan sendirinya, dia merasa segalanya tidak ada artinya dan akan berakhir tak terhindarkan. Sambil merasa seperti ini, bagaimana dia bisa punya waktu untuk memedulikan dua kata aneh? Katakan padaku, kata Dion lembut. Ceritakan padaku tentang sumber asalmu. Entitas itu tertawa begitu ceria hingga mengingatkan Dion pada angin musim semi yang manis. Itu tidak sombong atau angkuh, melainkan dipenuhi dengan kelegaan. Seolah-olah tawanya adalah respons terhadap beban yang terangkat dari dadanya. Ketika entitas memikirkan sumber asalnya, dia merasa bebas dan tidak terkekang. Mendengar pelajaran dariku, itu adalah karma baikmu sendiri. Biasanya tidak ada gunanya mendengarkan terlalu banyak pemahaman orang lain. Namun, mengingat keadaan hati daomu, itu tidak akan menjadi lebih buruk, bukan? Bagus, kakak senior akan sedikit menyayangimu hari ini. Sesaat, Dion merasa seperti dibawa ke dunia lain. Udaranya sangat menyesakkan, hingga dia tanpa sadar mencengkeram tenggorokannya dan hampir jatuh berlutut. Sampai dia merasakan tangan hangat di bahunya, perasaan ini lenyap, menggantikan sabit kematian yang menjulang dengan suasana lembut. Dion menoleh, tapi yang bisa dia lihat hanyalah sosok bayangan yang entah bagaimana dia rasakan sedang tersenyum lembut padanya. Lihatlah sekeliling, entitas itu berbicara dengan lembut. Mata Dion melebar. Apa yang harus dia lihat dengan sekali pandang jauh lebih kompleks daripada biasanya sehingga energi mentalnya terkuras habis dalam sekejap. Saat itu, hati Dion bergetar. Dia benar-benar yakin bahwa dia masih dalam kondisi tanpa pamrih, atau dia tidak akan bisa mengendalikan amarahnya ketika menghadapi entitas tersebut, terutama dengan esensi darah Demon Sage miliknya. Apa maksudnya ini? Artinya, apa yang dilihatnya tidak hanya menguras energi mentalnya sendiri, tetapi energi alam semesta yang menopangnya. Kita harus ingat bahwa dalam keadaan Dion yang tidak mementingkan diri sendiri saat ini, dia diberkati oleh surga. Memungkinkan dia untuk terhubung dengan konstitusi yang tidak berhak dia akses. Dalam keadaan tanpa pamrih ini, Dion mampu menganalisis miliaran konstitusi yang ada dalam dirinya, dan dia yakin konstitusi kuno Dewa Perang tidak ada di antara mereka. Faktanya, tidak ada satupun konstitusi kuno yang seperti itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1117 sadar. Mungkin dalam situasi lain, ini akan membuat depresi, tetapi seiring dengan hubungannya dengan alam semesta, Dion mengerti mengapa tidak dalam sekejap. Konstitusi kuno sama sekali tidak seperti konstitusi bumi, surga atau bahkan Tuhan. Berbeda dengan 3 tingkatan yang dapat muncul berkali-kali, bahkan dengan banyak yang muncul sekaligus, konstitusi kuno tidak pernah lahir ke dunia lebih dari 1 kali. Ini semua menunjukkan bahwa pemahaman Dion tentang realitas segala sesuatu tidak hanya berada pada titik tertinggi,
tetapi juga hubungannya dengan alam semesta. Namun, sekilas saja pada sumber asal entitas tersebut telah melemahkan alam semesta hingga ke titik di mana ia tidak lagi mampu untuk terus menanggung biayanya. Inilah artinya memiliki sumber asal. Entitas itu menjelaskan dengan tenang dan rajin. Bagi mereka yang mencapai levelku, alam semesta di alam fana tidak dapat dibandingkan. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Jika saya memiliki kekuatan yang diperlukan untuk meremehkan alam semesta, mengapa saya menyegel diri saya di sini untuk menyerapnya? Bukankah itu berada di bawah saya? Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu, adik mudaku. Bahkan setelah aku membentuk sumber asalku, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku percaya bahwa pintu menuju keabadian mutlak tersembunyi di jalan yang lebih jauh, namun sumber asal tidak ada. Itu bukan sebuah pintu, tapi, lebih tepatnya, sebuah tembok pertahanan yang kokoh, semacam gunung yang bahkan menurutku tidak dapat diatasi. Bahkan setelah aku menghabiskan 3 juta tahun untuk membentuk sumber asalku, aku menghabiskan 9 juta tahun lagi untuk merenungkan mengapa penghalang jalan ini ada. Mata Dion semakin cerah. Cahayanya menjadi begitu ganas bahkan ketika dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak fokus pada dunia di sekitarnya, 2 sinar emas merobek ruang itu. Duniamu terlalu rumit. Kata-kata Dion menghentikan langkah entitas itu. Pada saat itu, Dion merasakan sifat lembut kakak seniornya berubah menjadi tatapan tajam. Itu tidak dipenuhi dengan niat membunuh, bahkan menghilang segera setelah muncul. Namun, satu momen itu sudah cukup untuk membuat hati Dao Dion bergetar begitu hebat hingga pecahannya menjadi tak lebih dari butiran pasir terbaik. Namun Dion tidak peduli. Dalam sekejap dunia kakak seniornya, dia melihat keindahan dan kesenian yang belum pernah dia saksikan sepanjang hidupnya. Tetap saja, dia hanya butuh beberapa saat untuk mengenali kelemahan yang membutuhkan 9 juta entitas untuk menyadarinya. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Dion, kepalanya berdebar kencang. Intisari jiwa, intisari jiwa, intisari jiwa. Dunia entitas itu benar-benar memesona. Bilah rumput tampak bernafas dan bergeser dengan kompleksitas yang luar biasa. Kelopak bunga dibuka dan ditutup dengan lapisan segitiga, persegi yang mematikan rasa, bahkan bentuk yang belum pernah terpikirkan atau dilihat Dion sebelumnya. Air mengalir dengan rasa seni yang halus, berputar, melambai, dan menyelam seperti permainan yang diatur dengan baik. Namun semua itu hanya pada tingkat makro. Dengan akal sehatnya, Dion menyadari bahwa kompleksitasnya jauh melampaui apa yang bisa dilihat oleh penglihatan normal. Menurut pengukuran normal, per 1 cm kubik, terdapat rata-rata 1000 atom yang dipangkatkan 24. Namun, mengatakan bahwa kepadatan partikel di dalam dunia entitas adalah 1000 kali lipat adalah pernyataan yang meremehkan. Itu mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga akal ilahi Dion tidak memiliki kemampuan untuk mengurai angka-angka dengan akurasi apapun. Entitas itu menghela nafas. Kalau saja aku punya adik junior di sisiku bertahun-tahun yang lalu, kamu akan menyelamatkan hampir 10 juta tahun pengasinganku. Dion menggelengkan kepalanya. Langkah ini, itu adalah langkah yang perlu. Namun, karena kamu mengambil langkah ini maka memakan waktu lama. Satu-satunya alasan aku bisa menyelesaikan masalahnya adalah karena aku tidak perlu menunjukkan pekerjaanku untuk memberimu kesimpulan. Mengetahui jawaban atas masalah yang rumit tidak ada artinya jika Anda tidak dapat menjelaskan prosesnya. Tawa kecil keluar dari bibir entitas itu, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi tentang topik itu. Tentu, kata-kata Dion benar, tetapi siapa selain dia yang berani mencoba memperbaiki jalan yang transenden? Belum lagi fakta bahwa entitas itu bukan hanya transenden biasa, tapi juga transenden asal. Statusnya tak tertandingi di seluruh alam abadi kecuali beberapa orang terpilih. Dalam keadaan normal, manusia akan sangat terpesona dengan apa yang mereka lihat sehingga mereka percaya bahwa dunia ini adalah puncak kesempurnaan. Dunia ini adalah sumber asalku. Ini adalah puncak dari semua pekerjaan hidupku. Ini adalah rasa sakit dan kesedihanku. Ini adalah kebahagiaan dan kesenanganku. Ini adalah impianku. Kamu melihat kekacauan sebagai hal yang paling jahat. Bagimu, ini adalah akhir dari dunia, kehancuran segala sesuatu dan akhir dari segala sesuatu yang baik. Namun, bagiku, disitulah letak keindahan yang dimurnikan sedemikian rupa sehingga dapat membuatmu kehilangan dirimu saat ini. Kekacauan bukan berarti akhir, melainkan awal. Kekacauan adalah akhir dari hal-hal yang kita ketahui, dan awal dari hal-hal yang kita inginkan. Apakah kamu tahu bagaimana susunan alkimia terbentuk? Dion menggelengkan kepalanya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika dao Anda menjadi lebih halus, ia mulai membentuk simbol-simbol yang kompleks? Simbol-simbol itu adalah hukum alam semesta. Semakin halus dao Anda, semakin banyak kebenaran batin dari alam semesta yang dapat Anda pahami. Mengulangi, ukuran, kecerahan, kedalaman. Ini adalah 3 aspek yang menentukan kualitas dan kekuatan dao Anda.
Namun, ukuran dan kecerahan hanya diperhitungkan oleh orang bodoh yang tidak memahami bahwa keduanya berasal dari akar permasalahan, kedalaman. Semakin dalam dao Anda, semakin besar ukuran yang dibutuhkan untuk merangkum keindahannya. Semakin dalam dao Anda, semakin besar resonansi alam semesta dengannya, dan dengan demikian semakin terang jadinya. Kakak senior pertamamu mungkin bukan satu-satunya individu berbakat yang pernah kutemui, tapi dialah satu-satunya orang yang kuhormati sampai ke lubuk hatiku. Faktanya, dialah satu-satunya orang yang pernah kucintai dalam hidupku. Hidup, dan itu karena pikirannya sangat luar biasa. Cara dia berpikir tentang berbagai hal, cara dia memecahkan masalah, cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Suara entitas itu menjadi diliputi rasa sakit sampai-sampai Dion bisa mendengar suaranya gagal. Dion hampir yakin bahwa entitas itu adalah laki-laki. Namun, cinta yang dia rasakan terhadap kakak pertama jelas sangat dalam. Entah itu romantis atau tidak, Dion tidak tahu. Tapi, itu tidak menjadi masalah. Kenyataannya adalah entitas ini sangat mencintai kakak laki-lakinya, dan yang jelas, kakak laki-laki ini telah diambil darinya. Jelasnya, entitas tersebut tidak merasa ingin atau tidak peduli untuk menjelaskan lebih lanjut karena hal tersebut terus berlanjut. Kakak senior pertama Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang susunan ini sehingga dia dapat menganalisis hampir semua hal yang ada sebelum mereplikasi dan memanipulasinya dengan sempurna. Dia mencapai tingkat kesatuan dengan eksistensi, begitu mendalam sehingga dia mampu memahami konsep-konsep yang hanya bisa dipahami oleh orang transenden, dan menyederhanakannya sampai-sampai kamu. Adik juniorku yang menggemaskan, bisa mempraktikkan susunan alkimia sendiri. Itulah yang dimaksud dengan kejeniusan sejati. Siklus kultivasi selalu rumit, tetapi ada satu hal yang selalu benar. Menemukan kerumitan dalam hal sederhana, sebelum menemukan kesederhanaan dalam hal rumit. Itu akan selalu menjadi kebenaran tunggal. Penyerapanku terhadap alam semesta ini tidak pernah ada hubungannya dengan bakatmu, kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambilnya. Saya memilih alam semesta ini bukan karena alam semesta ini adalah alam semesta paling berbakat yang pernah ada. Saya memilihnya karena ini adalah satu-satunya alam semesta yang masih dalam masa pertumbuhan. Ini adalah awal sederhana yang saya butuhkan. Aku bukanlah kakak laki-lakiku yang jenius. Tapi, aku harus sukses di tempat yang tidak bisa dia lakukan. Bukan demi kejayaan atau untuk menorehkan namaku dalam sejarah, tapi agar aku akhirnya bisa meletakkan ingatannya untuk beristirahat dengan baik. Kakak laki-lakiku berpikir bahwa alkimia Arae adalah jawabannya, tetapi pada akhirnya, hal itu mengorbankan nyawanya. Saya akan mengikuti jalan yang berbeda dan menciptakan dunia yang dia inginkan dengan kedua tangan saya sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1118 seram. Seminggu kemudian, Dion duduk sendirian di makam keluarga Belmont, memandang ke seberang padang rumput tak berujung di bawah bayang-bayang tangan besar di kejauhan. Kata-kata terakhir dari entitas itu masih bergema di benaknya. Tidak masalah apakah kamu bergabung dengan jalur kekacauanku atau tidak. Jika aku kalah dari seseorang yang memiliki ideologi berlawanan, itu berarti aku salah. Tampaknya bahkan dengan Dion yang melindungi bagian pikirannya dari entitas, masih sangat jelas fakta bahwa Dion tidak yakin dengan satu atau lain cara. Namun, itu tidak masalah. Dion menyentuh dadanya, benar-benar melamun. Bahkan tanpa menjadi empati sejati, bagaimana mungkin Dion tidak memahami apa yang dirasakan entitas itu? Jika panutan terbesar dalam hidup Anda gagal, apakah Anda akan menyalahkan mereka atas kegagalannya? Atau apakah Anda akan menyalahkan metode yang menyebabkan kegagalannya? Dengan pengetahuannya saat ini, Dion bahkan tidak memiliki hak untuk menyangkal entitas tersebut. Meskipun dia mengerti bahwa dao setengah langkah apinya sangat dalam, bahkan dibandingkan dengan dao tingkat tinggi, itu masih belum cukup. Setelah melihat sumber asal entitas tersebut, Dion menyadari betapa besar jarak antara dia dan musuhnya. Saat mereka berusaha menghentikan kakak laki-laki keduanya untuk menaklukkan alam semesta, mereka tidak menyadari kepadanya bahwa alam semesta bahkan tidak cukup untuk memberinya kekuatan dalam sekejap. Sisa-sisa hati Dao Dion bergetar seperti debu yang berterbangan tertiup angin ketika dia mengingat kembali sumber asal beberapa detik. Dunia yang begitu indah dibangun di atas pemahaman tentang kekacauan. Keindahan dalam kekacauan. Sebuah susunan pertahanan muncul di bawah Dion. Perlahan-lahan mengangkatnya ke udara saat susunan kreasi ungu emas berputar menjadi hidup, membentuk apa yang segera menjadi grand piano yang selesai dengan indah. Jari-jari Dion menelusuri tuts-tuts itu, tenggelam dalam pikirannya. Tapi, dia tidak menekannya, seolah-olah dia sedang memutuskan apakah dia harus melakukannya atau tidak. Dia dapat mengingat dengan jelas kapan terakhir kali dia bermain piano. Sudah hampir 2 dekade sejak upacara pembukaan Focus Academy. Surat wasiat pertama yang dibuka Dion dibangunkan pada saat itu. Hari itu, Dion marah, lebih marah dari sebelumnya hingga saat itu. Atas permintaan ibunya, Dion pun memasuki dunia persilatan.
Baginya, mengikuti keinginan terakhirnya lebih berarti baginya daripada apapun. Dia lebih baik mati daripada gagal. Namun, saat dia masuk ke akademi, dia mendapat tentangan keras. Dia tidak hanya terpaksa menaiki perahu kecil yang suram ke bagian belakang kapal pesiar perak yang memiliki lebih dari cukup ruang, tidak ada yang memberitahunya tentang pentingnya upacara pembukaan. Jika dia gagal pada hari itu, sumber daya yang akan dia alokasikan di akademi akan sangat menyedihkan. Sebagai akibat langsung dari hal itu, dia akan gagal dalam penilaian yang akan datang dan mengakibatkan dia dikeluarkan. Bagi Dion, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia persilatan pada saat itu, ini tidak lain adalah memotong jalannya untuk bertahan hidup. Meskipun mengetahui bahwa tindakannya hanya akan memperburuk keadaan, kesombongan Dion bersinar dengan keganasan yang membuat keluarga Pilar Akademi waspada. Sekalipun itu berarti membuat mereka kesal, mereka perlu tahu bahwa dia akan tetap di sana. Kompleksitas dalam hal yang sederhana. Kesederhanaan dalam hal yang rumit. Hari itu adalah hari di mana Dion mempelajari kekuatan kemauan. Ini bukan hanya tentang terhubung dengan kekuatan yang lebih besar yang disediakan oleh alam semesta, ini juga tentang apa yang ada di hati Anda. Hanya mengandalkan kehendak alam semesta akan membuat Anda lemah dan tidak punya jalan. Namun, menggunakan kehendak alam semesta untuk mengukir makna dari keinginan Anda sendiri. Itulah tujuan sebenarnya dari kultivasi. Tanpa mengatakannya dengan banyak kata, ini adalah konsep yang tampaknya dipahami Dion secara bawaan. Itulah sebagian besar alasan mengapa pemahaman keinginannya begitu cepat. Dia tidak secara membabi buta memuja siapapun atau apapun. Baginya, hal terpenting dalam keberadaan adalah hal-hal yang menurutnya pantas diberi label itu. Apakah masih layak untuk mengukir jalanku? Jari-jari panjang Dion meluncur tanpa suara di atas tuts gading itu. Apakah benar-benar ada keindahan dalam kekacauan? Atau hanya akhir yang menjijikkan dan kejam? Tangan kiri Dion melengkung dengan sudut yang elegan dan terlatih bahkan saat matanya menajam. Pada saat itu, udara di sekelilingnya menjadi hening, seolah-olah alam semesta sendiri sedang menahan napasnya dalam antisipasi yang penuh semangat. Meskipun Dion tidak menyadarinya pada saat itu, ada sesuatu yang sangat berbeda dalam keinginan musiknya. Sesuatu yang telah berubah secara mendasar sejak percobaan keduanya. Mustahil untuk memahaminya sebelumnya karena keinginan musiknya dinodai oleh bias-bias sebelumnya. Tapi, setelah hati daunnya hancur, semua pemahaman aslinya ikut melayang. Meninggalkan jejak esensi dari wasiat musik pertama. Dion tidak bertanggung jawab atas pembuatan surat wasiat musik. Meskipun dia memfasilitasinya, Empress of Music Wheel yang sebenarnya adalah Amporae. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya saat dia mencoba memblokir naga petir emas. Disinilah perjalananku dimulai, Dion berpikir sambil menutup matanya saat jari-jarinya tertekuk. Disinilah letak jawabannya. Sambil berpikir, jari-jari Dion menekan ke bawah, melepaskan nada minor yang kuat dan menakutkan yang menyebabkan hati orang-orang di bumi bergetar. Itu jahat, menyeramkan, kacau. Saat tangan Dion menekan tombol, bumi berguncang, memenuhi planet yang penuh dengan tanda-tanda perang dengan perasaan yang lebih tidak menyenangkan. Dion tidak menaruh sedikit pun niat terhadap lingkungannya ketika dia kembali. Meskipun planet ini adalah rumahnya, apa yang dia ketahui telah hancur sementara semua orang yang penting baginya mengikutinya ke dalam menara. Jadi, ketika dia kembali, terutama dalam keadaan di mana dia berada, dia langsung berteleportasi ke makam Belmont, bahkan tidak ada yang menyadari bahwa dia ada di sini. Namun, seandainya Dion hanya melihat sekeliling, dia akan menyadari suasana yang aneh. Klan Dewa Kerajaan Belmont yang perkasa telah memasuki masa-masa sulit. Sejujurnya, bukan sepenuhnya salah Dion jika dia tidak menyadarinya. Tidak seperti planet berukuran normal lainnya yang lingkarnya paling banyak 30 hingga 50 ribu kilometer. Planet bumi asal Dion telah diperluas berkali-kali lipat untuk memenjarakan entitas tersebut, membuat kelilingnya lebih dari 1 juta mil, sebuah ukuran yang sangat besar. Ukurannya hampir sebanding dengan matahari. Meskipun perasaan ketuhanan Dion telah mencapai hampir 100.000 kilometer, kemampuannya masih kurang untuk menempuh jarak seperti itu. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk mengetahui situasi secara akurat. Orang mungkin bertanya-tanya bagaimana keluarga Belmont bisa terjerumus ke masa sulit ketika orang tua Madeline adalah ahli formasi Dao. Jawaban sederhananya adalah mereka sudah tidak ada lagi. Setelah mengantar Dion pergi bersama murid-murid pilihan mereka hanya tinggal sekitar setengah dekade atau lebih, sebagian besar agar Ibu Madeline dapat membimbing muridnya. Raja Belmont dengan baik. Sayangnya, periode 14 tahun saja tidak cukup bagi makhluk surgawi untuk membuat lompatan besar dalam budidaya. Meskipun diinstruksikan secara pribadi oleh tuannya, Raja Belmont masih memiliki kekurangan. Lebih buruk lagi, karena rendahnya konsentrasi energi di alam semesta ini, kemajuannya sangat lambat. Meskipun merupakan bakat yang paling buruk seharusnya menjadi surgawi kelas 2 tingkat menengah, Raja Belmont hanyalah seorang surgawi kelas 3 tingkat rendah.
Mungkin bagian yang paling menyedihkan dari semua ini adalah bahwa ini merupakan suatu prestasi heroik ketika mempertimbangkan keadaan. Pencapaian seperti itu di lingkungan yang menyedihkan ini merupakan bukti betapa berbakatnya mereka yang lahir di alam semesta ini. Namun, kenyataan yang menyedihkan adalah ini terlalu lemah. Sebagai seorang pertengahan surgawi, terutama di kelas 3, hanya ada sedikit hal yang bisa dikendalikan oleh Raja Belmont. Dan, tidak seperti murid pekerja Sekte Dion yang berencana meminum pil pembersih budidaya yang ditargetkan untuk kembali ke alam pembentukan meridian dari alam pengumpulan esensi. Proses ini tidak mungkin dilakukan bagi mereka yang telah mengalami kesengsaraan. Ya, itu tidak sepenuhnya benar. Ada kemungkinan bagi seorang Saint untuk kembali ke alam pengumpul esensi. Atau seorang Celestial untuk kembali ke alam suci. Namun ada hukuman dan risiko yang berat yang tidak ingin diambil oleh banyak orang. Kesengsaraan yang dialami seseorang bukan sekedar hukuman, namun juga merupakan berkah bagi mereka yang menggunakannya dengan tepat. Namun, mengambil bagian dalam berkah ini berkali-kali adalah hal yang sangat tabu bagi alam semesta. Jika seseorang yang telah melewati masa kesengsaraan sucinya jatuh dari alam surga menggunakan sebuah pil dan mencoba untuk berkultivasi kembali, keganasan kesengsaraan tersebut akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Bagian terburuknya adalah peningkatan kesulitan ini akan terus berlanjut hingga kesengsaraan surgawi. Dan kesengsaraan formasi Dao, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1119 terlalu banyak. Ini semua menunjukkan bahwa Raja Belmont tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan situasi. Setelah orang tua Madeline pergi, Almond menunggu 5 tahun lagi untuk memastikan fakta bahwa mereka telah tiada, sebelum mempersiapkan 7 tahun lagi untuk meluncurkan rencana mereka. Namun, mereka tidak sendirian. Planet yang pernah diambil alih oleh Shruti kini kosong dan tanpa kepemimpinan. Namun, sebelum Shruti mengklaim planet Mino mereka, bagaimana mungkin tidak ada klan dewa kerajaan lain sebelum keberadaan mereka? Dengan kepergian Shruti, hilangnya mereka menjadi misteri bagi alam semesta. Klan dewa kerajaan Mino sekali lagi mempertaruhkan klaim mereka atas planet yang memiliki nama yang sama. Tentu saja, klan Shruti adalah klan Saru, yang saat ini sedang menjalani ujian dewa. Awalnya, Saru sedang menyelesaikan upacara kedewasaan untuk klannya, itulah sebabnya dia datang ke sini. Namun, setelah perang, atasannya membawanya pergi, karena menganggap situasinya terlalu berbahaya. Ditambah lagi, ada fakta bahwa Saru tidak ingin berperang dengan Dion. Selain itu, dengan hilangnya kehadiran mereka, klan yang mereka penjarakan demi menjaga rahasia identitas mereka pun dibebaskan. Sebagai kompensasinya, berkat kebaikan hati Saru, klan Mino diberikan sumber daya budidaya yang sangat kaya sehingga mereka hampir tidak peduli untuk dipenjara sama sekali. Sayangnya, karena sumber daya budidaya inilah kemunculan pemain baru di alam semesta terjadi secara tiba-tiba dan ganas. Lagi pula, bagaimana sumber daya budidaya klan Dewa Kaisar di kuadran peringkat ke-30 bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah dilihat alam semesta ini sebelumnya. Dengan hilangnya pasangan Dao Sapientia, klan Mino pun semakin garang dalam pergerakannya, bahkan bermitra dengan keluarga Almond untuk menyapu bersih klan lainnya. Jika bukan karena fakta bahwa planet bumi, dengan keluarga Belmont, Pakal, dan sisa-sisa keluarga Kevesitas dan Ragnar, dan planet Nyx, yang masih menjadi rumah bagi keluarga Zabia dan klan sekutunya, semuanya bersekutu dalam sebuah final perjuangan, aliansi Mino Almond pasti sudah membunuh mereka semua. Namun, orang mungkin bertanya-tanya mengapa klan Mino yang jelas-jelas mendapat peningkatan kekuatan besar-besaran mau bersekutu dengan klan Almond yang melemah. Lagi pula, Raja Belmont tidak cukup bodoh untuk tidak menghukum mereka dengan berat. Ya, jawabannya terletak pada kenyataan bahwa Dion terlalu mempercayai perkiraan 20 tahunnya. Sebelum Dion berangkat ke persidangan, alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena 2 alasan. Pertama, dia mengunci setiap gerbang ke tingkat pengumpulan esensi, memastikan bahwa meskipun ada masalah, skalanya akan terkendali. Kedua, dia memiliki inti putra dan putri klan Dewa Kaisar Uidah di sakunya. Kombinasi kedua hal ini membuat Dion yakin akan jangka waktu 20 tahun. Sayangnya, ada beberapa hal yang bahkan Dion tidak dapat menjelaskannya. 13 tahun yang lalu, Dion menyelesaikan ujian dewa pertama dalam waktu 1 tahun 6 bulan yang mengejutkan, memecahkan rekor sebelumnya hampir 10 tahun. 7 hari setelah itu, dia menyelesaikan uji coba kedua untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Ini bukan lagi rekor hanya untuk generasi ini, tetapi semua generasi yang mengambil bagian dalam menara ini. Biasanya, informasi ini tidak akan sampai ke alam semesta ini. Itulah mengapa Dion tidak khawatir akan membuat heboh bahkan dengan nama kuadran rusa langit yang melekat padanya. Sayangnya, yang tidak diketahui Dion adalah bahwa wakil klan Ragnar dan wakil klan Uidah sama-sama berada di menara atas nama 2 sekte mereka masing-masing. Mustahil bagi Dion mengetahui hal ini. Menurut perkiraan Dion, perjalanan ke alam semesta lain, apalagi kuadran,
akan memakan waktu yang sangat lama. Masalahnya adalah, itu memakan waktu yang sangat lama. Kisah Dukes dan Duchesses yang menyerang kuadran mereka terjadi ratusan tahun lalu. Saat itu, Loki masih menjadi pengumpul esensi, sedangkan tunangannya, Hela, baru saja memasuki alam suci. Sebagai akibat langsung dari serangan Adipati dan Adipati yang diasumsikan Dion berasal dari kuadran ke-30, kuadran Saru, klan Ragnar, Uidah. Dan Pakal menjadi sangat yakin bahwa ada dunia yang lebih kuat di luar sana. Karena petunjuk yang dijatuhkan oleh Adipati dan istri Adipati di sekitar menara, Hela dan putra suci pertama Uidah, yang merupakan putra suci kelima pada saat itu, dikirim ke misi berbahaya. Adapun Pakal, mereka tidak mengirimkan siapapun. Tidak ada yang tahu alasannya, tapi ini cerita lain kali. Mengetahui hal ini, siapa yang lebih terkejut daripada Hela dan putra suci pertama di Dion yang naik pangkat? Beberapa anak laki-laki tak dikenal dari kuadran mereka telah menemukan sesuatu yang telah mereka coba temukan selama berabad-abad. Hela dan putra suci pertama membutuhkan waktu lebih dari 600 tahun untuk akhirnya berhasil mencapai kuadran Kitsune Shruti. Namun, kali ini rasanya seperti sia-sia belaka. Beruntung bagi mereka, mereka masih di bawah batas usia 1000 tahun pada saat itu, dan dengan cepat mengikuti uji coba Duke setelah mengetahui bahwa mereka berpacu dengan waktu. Baru-baru ini mereka berdua berhasil naik ke lantai surgawi dan bersantai karena punya waktu luang 4000 tahun lagi. Sayangnya, mereka dibombardir dengan informasi tentang Dion Sacharo ini. Tidak ada yang mempercayai satu sama lain. Hela mencoba menyelidiki putra suci pertama tentang identitas Dion, sementara dia mencoba melakukan hal yang sama padanya, tetapi tidak ada yang mau mengalah. Saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui apakah Dion berasal dari klan Uidah atau Ragnar atau Pakal. Dalam pikiran mereka, dia tidak mungkin berasal dari tempat lain. Sebenarnya mereka mencurigai klan Pakal karena merekalah satu-satunya klan yang belum mengirimkan siapapun ke menara, namun hal itu tidak mungkin bisa dipastikan. Tanpa dapat memahami situasinya, mereka hanya dapat mengirimkan informasi tersebut kembali ke klan mereka. Masalahnya adalah tanpa akses ke gerbang, jaringan Sapientia tidak akan berhasil mencapai kuadrannya. Hal ini menunda pengiriman pesan selama lebih dari 1 dekade karena metodenya yang lambat. Pada akhirnya, hanya 2 tahun yang lalu, klan Dewa Raja Uidah dan klan Dewa Kaisar Ragnar sangat gelisah mengetahui surga yang menentang kejeniusan yang tiba-tiba muncul. Hal ini terutama terjadi pada klan Uidah. Setelah ratusan tahun hanya berjarak satu alam semesta dari jajaran klan Dewa Kaisar. Pemikiran tentang klan lain di kuadran mereka yang mendapatkan kejeniusan yang menantang surga membuat mereka gemetar ketakutan. Tiba-tiba, tekanan yang mereka terapkan melintasi gerbang menuju alam semesta asal Dion berlipat ganda. Mereka tidak lagi memedulikan kualitas, mereka hanya harus menjadi lebih kuat. Biasanya, ini tidak menjadi masalah karena Dion memiliki putra dan putri esens di bawah komandonya. Namun, setelah 14 tahun dikultivasikan oleh Dion, bagaimana mereka masih bisa berada di alam pengumpul esensi? Mereka sudah lama menjadi putra dan putri suci. Tentu saja, Dion telah mempertimbangkan hal ini. Dia mengharapkan mereka untuk menjadi orang suci, tapi dia berpikir bahwa pada saat mereka tidak lagi berkuasa atas para pengumpul esensi, keluarga Belmont akan mampu bertahan sampai dia kembali, dengan perkiraan 20 tahun. Tapi, Dion tidak pernah memperhitungkan pesan Hela dan putra suci pertama. Tekanan yang diterapkan Uidah kini meningkat berkali-kali lipat ketika mereka mengambil pendekatan semua atau tidak sama sekali. Namun, ketika mereka menyadari pertentangan keras dari Belmont dan sekutunya, terutama bintang baru yang merupakan putra Dewa Dion dan anak sulung Zabia, Sarit Jafari, mereka tahu bahwa cara normal tidak akan berhasil lagi. Menggunakan koneksi mereka sebelumnya dengan Pangeran Kerajaan Aumen, Tau Aumen, mereka menggunakan adik laki-lakinya, Ur Aumen, untuk menjadi perantara kesepakatan di gerbang mereka, menyalurkan pengumpul esensi tingkat tinggi mereka ke alam semesta. Hasilnya sangat buruk. Banyak pengumpul esensi kelas 1 dan 2 menjadi tulang punggung kokoh aliansi Aumen Minol. Pada saat yang sama, keluarga Belmont terpaksa mengalihkan perhatian mereka, menghadapi serangan dari rumah dan gerbang pada saat yang bersamaan. Bahkan ketika nada kacau Dion membanjiri planet ini dengan melodi yang ganas, apa yang tersisa dari rumah Dion sudah berada di tahap terakhirnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1120 pertama dan kedua. Planet ini bergetar karena gerakan jari Dion. Melodi yang menggelegar dimainkan seolah-olah muncul dari dasar neraka, melonjak menembus langit dan menutupi mereka dalam selimut awan hitam. Musiknya membekukan pertempuran, sesuatu yang belum pernah didengar oleh dunia persilatan. Komposisi yang hiruk-pikuk, kemarahan, campuran nada-nada kacau yang hampir terdengar seolah-olah tidak saling cocok. Saat itu, tidak ada yang mau pindah. Tingkat hasrat musiknya lebih tinggi dari apapun yang pernah mereka rasakan sebelumnya.
begitu tinggi sehingga hanya Patyaneva yang pernah mengendus level itu sebelumnya. Sayangnya bagi Patyaneva, setelah keinginan esnya turun dari tingkat niat ke-9, bahkan ketika dia membangunnya kembali selama hampir 2 dekade ini, dia hanya berhasil mencapai tingkat niat ke-7 sekali lagi. Dia benar-benar kalah telak. Pada saat yang sama, di daratan tandus yang membentang ratusan ribu mil, sisa-sisa dunia fana masih terdiam. Bumi hangus, sebagian besar lembah yang dalam dipenuhi garam kasar yang tersisa dari lautan yang menguap, dan tidak ada satupun nafas kehidupan. Pemandangannya benar-benar menyedihkan. Seseorang tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa di sana pernah terdapat salah satu peradaban paling maju yang pernah ada tanpa budidaya. Setelah 17 tahun, daratan tidak banyak berubah. Selain panas di permukaan yang berangsur-angsur berkurang seiring berjalannya waktu, tidak ada yang lain. Kebenarannya adalah serangan makhluk angkasa tidak dapat mencakup area seluas itu. Tidak mungkin satu serangan mematikan dapat menghancurkan setengah dari planet yang ukurannya bisa menyaingi matahari. Jadi, bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini? Ketika Patyaneva akhirnya menyelesaikan balas dendamnya pada keluarga Klite dengan membunuh Raja Klite. Dia bergegas kembali ke bumi hanya untuk menemukan atmosfer dengan cepat terbakar hingga menjadi kehampaan. Seandainya proses ini berhasil, bumi akan hangus hingga terlupakan, menyebabkan kematian seketika bagi siapapun yang berada di bawah status Sein, dan bahkan kematian Sein yang tidak mampu menangani ruang hampa udara dalam jangka waktu yang lama. Mengetahui hal ini, Patyaneva dengan cepat menggunakan keinginan esnya untuk menghentikan reaksi berantai. Namun, kerusakan telah terjadi pada dunia fana. Bahkan jika Patyaneva adalah ahli formasi Dao, itu akan mendorongnya hingga batasnya untuk menyelamatkan manusia yang tersisa. Dalam keadaan normal, mereka yang akrab dengan kimia dasar akan tahu bahwa jika atmosfer tiba-tiba menghilang, ketakutannya bukanlah panas, melainkan dingin yang menindas dan dingin. Dengan hilangnya atmosfer, tidak akan ada lagi yang bisa memerangkap dan menahan panas matahari, sehingga menyebabkan penurunan suhu secara drastis. Alasan mengapa bumi yang mengembang ini mengalami hal sebaliknya adalah karena keberadaan satu orang, entitas. Mengapa bumi yang diperluas untuk menyamai ukuran matahari masih dapat mempertahankan iklim normal? Itu karena panas yang menjaga suhu normal bukan lagi tanggung jawab matahari, melainkan tanggung jawab tubuh entitas. Panas tubuh entitas itu sendiri sedemikian rupa sehingga bisa mengubah bumi menjadi abu dalam sekejap. Peran atmosfer bumi baru ini adalah untuk menghilangkan panas tersebut, menjaga kondisi kehidupan yang aman. Beginilah cara penjara entitas dibangun. Jadi mengapa semua ini penting? Itu karena saat matriark Nifeus memulai reaksi berantai, dia sebenarnya membangkitkan panas tubuh entitas untuk membunuh semua manusia. Dunia persilatan separuh dunia berhasil bertahan karena mereka mendapat dukungan energi alam semesta. Sehingga kerusakan apapun pada susunan atmosfer dapat diperbaiki dengan cepat. Namun, seperti yang diketahui, alasan tidak ada tanda keberuntungan selama kelahiran Dion adalah karena energi dunia fana tersegel. Yang paling banyak membunuh manusia bukanlah serangan awal matriark Nifeus, melainkan efek sampingnya. Baik efek panas tubuh entitas maupun paparan ruang hampa udara sangatlah menghancurkan. Namun, kemudian pada hari itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Setelah Dion menyelesaikan pertarungannya dengan Loki dan Penatua Daiyu, mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup, dia mengambil 2 inti yang tersisa dengan sisa energi jiwa yang tersisa. Pada saat itu, segel energi yang ditempatkan di separuh dunia yang fana terangkat, menyebabkan gelombang energi alami untuk menyegarkan kembali susunan atmosfer. Apa yang tidak diperhitungkan oleh matriark Nifeus pada napas terakhirnya adalah bahwa katakombe keluarga Belmont tidak hanya meluas ke dunia persilatan. Selama berabad-abad, berbagai pemerintahan di dunia fana telah menjelajahi dan memetakan katakombe ini juga. Sayangnya bagi mereka, karena segel energi di dunia fana, dan mereka tidak berani menjelajah ke wilayah dunia persilatan, mereka tidak pernah menemukan dunia warisan apapun. Kita harus ingat bahwa hadiah untuk turnamen dunia adalah akses ke makam Belmont, bukan karena mereka memiliki harta karun, tetapi karena ada puluhan ribu dunia warisan tersembunyi di dalam terowongan mereka yang berliku-liku. Saat segel tersebut secara resmi dibuka, 2 peristiwa yang menghancurkan bumi terjadi. Yang pertama adalah 3 wanita hamil yang berhasil bertahan hidup cukup lama untuk melarikan diri ke katakombe yang dipetakan di negara mereka, melahirkan pada waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah selusin dunia warisan yang tertidur tiba-tiba terbuka. Serangan awal yang dikirim matriark Nifeus mendarat langsung di kampung halaman Dion di New York City. Berpikir bahwa siapapun yang dicintai Dion harus tinggal di sana, dia mengarahkan serangannya ke daerah berpenduduk besar itu. Adapun bagaimana dia tahu dari mana Dion berasal, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Lagi pula, Dionlah yang dicurigai memiliki inti jiwa. Namun, hal ini memberi waktu bagi seluruh dunia untuk merespons. Pemerintah manapun pasti mempunyai rencana bencana.
Pemerintah Amerika Serikat bahkan punya rencana tidak masuk akal terhadap kemungkinan serangan zombie. Meski terdengar konyol, hal itu memang benar. Jadi, bagaimana mungkin berbagai pemerintahan di dunia tidak mempunyai rencana untuk menghadapi bencana seperti ini? Setelah menjelajahi berbagai katakombe mereka selama berabad-abad, tidak ada salahnya mereka segera mengevakuasi orang-orang yang mereka bisa ke tempat-tempat itu. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat respon mereka, lebih dari 95% populasi dunia fana musnah dalam 10 menit pertama. Selain dari mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari serangan yang dikenakan surgawi, reaksi berantai berikutnya terlalu dahsyat bagi yang lain untuk bertahan hidup. Karena kedekatan Gedung Putih dengan kota New York, dengan mempertimbangkan jangkauan serangan makhluk angkasa, serangan awal Matriarch Nifeus langsung menyapu bersih seluruh perbatasan timur Amerika Serikat dan Kanada, serta merenggut nyawa ayah Clara. Namun, masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Karena rencana suksesi yang disusun dengan cermat, pengganti Presiden Gallagher segera dipilih dan perintah evakuasi pun dikirimkan. Untungnya, pintu masuk ke katakombe menutupi seluruh dunia. Tentu saja, pintu masuk ini tidak ada secara alami, melainkan digali dan diciptakan oleh orang-orang di dunia fana. Akibatnya, bahkan kota-kota kecil pun mempunyai beberapa lusin kemungkinan pintu masuk, sehingga memungkinkan evakuasi cepat. Namun, karena atmosfer dengan cepat terbakar habis, pintu masuk harus ditutup. Jika pintunya tetap terbuka, maka evakuasi ini tidak akan berarti apa-apa. Jika pintunya tetap terbuka, semua orang di dalam akan mati juga. Pada saat itu, para pemimpin dunia mengambil keputusan yang keras, memutuskan untuk menutup pintu masuk ke tempat-tempat yang aman ini kurang dari 10 menit setelah dibuka. Keputusasaan menimpa mereka yang tidak datang tepat waktu. Beberapa keluarga terpecah belah. Suami dari istri, ayah dan ibu dari anak. Ini adalah kenyataan yang menghancurkan. Dari hampir 10 miliar manusia yang hidup beberapa menit sebelumnya, kurang dari 10 juta yang tersisa. Namun permasalahannya tidak berhenti sampai di situ saja. Seolah-olah mereka melompat keluar dari penggorengan dan masuk ke dalam api. Seperti yang diketahui dengan jelas, panas bumi bukan berasal dari matahari, melainkan dari entitas. Jadi, meskipun melarikan diri ke bawah tanah akan menyelamatkan mereka dari gelombang awal serangan Matriarch Nifeus dan terkena ruang hampa karena berbagai teknologi yang tersembunyi di dalam bunker. Itu hanya membawa mereka lebih dekat ke bencana di bawah kaki mereka. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.